Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini kami akan sampaikan informasi terkait dengan masih pengangkatan guru honorer menjadi ASN di P3K tahun 2022. Akan kami sampaikan informasi terkait dengan proses masa sanggah. Tentunya yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah apakah aman bagi penempatan baik P1, P2, P3, dan P4? Apakah bisa disanggah oleh pelamar lain? Apakah kemudian P1 yang sudah mendapatkan, maksud kami P1 yang dibatalkan penempatannya 3.000-an itu bisa melakukan sanggah? Nah, akan kita bahas tuntas melalui video ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi resmi mulai hari ini tertanggal 10 bulan Maret tahun 2023 adalah pembukaan dari proses masa sanggah. Kita bisa lihat di pengumuman guru p3k.kemdikbud.go.id, maka hari ini tanggal 10 hingga 3 hari ke depan 10, 11, 12 Maret 2023 adalah masa sanggah. Jadi teman-teman di 3 hari ini masih harus tetap memantau ya di akun SSC ASN masing-masing, karena memang nanti proses sanggah akan dilakukan di 3 hari ini. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada peraturan atau Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang menjadi pedoman dari pelaksanaan P3 guru di tahun 2022, maka kita bisa lihat di sini ada satu pasal atau satu paragraf yang menjelaskan tentang masa sanggah. Di mana dalam hal ini masa sanggah itu diatur tersendiri melalui sebuah mekanisme yang sudah jelas ya, Nah, masa sanggah, kita coba cari masa sanggah. Nah, sanggah dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi, maka pelamar yang keberatan bisa melakukan terhadap keputusan ya, mengajukan sanggahan paling lama 3 hari. Nah, kemudian panitia dalam hal ini Kemendikbudristek dapat menerima atau menolak. Kemudian Kemendikbudristek itu bisa menerima alasan sanggah, kemudian bukan ya kesalahan pelamar. Kemudian sanggahan tersebut akan, dalam hal ini Kemendikbudristek bisa berkonsultasi dengan panitia instansi daerah atau Pemda, dan setelah itu kemudian dilaporkan sanggahan itu ke Panselnas, kemudian sehingga nanti apakah bisa merubah hasil ya yang nanti akan diumumkan dalam pengumuman pasca sanggah. Nah, ini setelah diatur di dalam pasal ya, di dalam ketentuan Permenpan nomor 20 tahun 2022. Tentunya tidak maksudnya ketika teman-teman memang dirugikan oleh Panselnas, maka silakan saja untuk mengajukan sanggah. Nah, terkait dengan sanggahan tersebut tentunya yang bisa menyanggah artinya adalah memang pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi, baik tidak lolos seleksi dalam beberapa hal ya. Misalkan terkait dengan nilai kompetensinya yang berkurang, maksudnya adalah nilai kompetensi, nilai teknis yang tidak diakomodir walaupun sudah memiliki serdik, dan seterusnya, itu bisa disanggah hingga jumlah nilai akhir. Nah, apakah penempatan itu bisa disanggah? Pertanyaan ini kita bisa jawab melalui sebuah simulasi ya. Kami telah membuka sebuah akun ya, akun ini adalah akun di mana dinyatakan tidak lolos. Kemudian di dalam keterangan di akun SSC ASN ada muncul sebuah tombol yaitu ajukan sanggah. Nah, apakah Anda ingin mengajukan sanggah? Ajukan sanggah. Nah, kemudian di sini adalah sanggahan nilai hanya akan dijawab oleh supervisor dari Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hanya akan menerima sanggahan yang mempunyai bukti yang jelas dan valid. Nah, jadi teman-teman nanti yang akan menyanggah pastikan buktinya valid. Nah, kemudian terkait dengan apakah penempatan itu bisa disanggah, ini kita bisa lihat di form ini. Jadi di tahun 2022 ada form sanggah. Nah, ini dia teman-teman, kita bisa lihat dulu. Nah, di form sanggah ini Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil P3K guru, alasan sanggah harus benar, ini sama dengan tadi ya, realistis, dan seterusnya. Silakan memilih jenis penilaian yang akan Anda sanggah. Nah, nanti di sini akan dijawab, akan muncul sebuah
jawaban apakah kemudian penempatan itu bisa tersanggah ataukah tidak. Nah, yang pertama, ini ada afirmasi disabilitas. Ketika teman-teman disabilitas belum mendapatkan afirmasi, maka bisa mengklik afirmasi disabilitas. Ketika sertifikat pendidik, ini banyak rekan-rekan kasus ya di rekan-rekan kami yang mendaftar melalui jalur sertifikat pendidik, namun ternyata sertifikat pendidiknya tidak diakui, afirmasi keterangan A tidak muncul di situ. Kemudian nilai ujian teknis, nilai sosiokultural manajerial, nilai ujian wawancara, bahkan nilai ujian total itu bisa disanggah oleh teman-teman sekalian. Nah, dari total nilai-nilai yang ada itu ternyata perhitungan dari Panselnas salah, maka bisa diajukan melalui nilai ujian total. Ini dengan mengklik. Ini bisa diklik semuanya, bisa sebagian. Misalkan afirmasi Serdik sudah memiliki Serdik tapi tidak ada nilai teknis yang maksimal, maka bisa klik afirmasi sertifikat pendidik. Sosiokultural bisa, wawancara, nilai total pun bisa. Nah, ini caranya. Kemudian setelah itu teman-teman yang ingin menyanggah maka tuliskan sanggah di sini maksimal 255 karakter. Dibuat deskripsi apa yang ingin disanggah. Kemudian melampirkan bukti di sini adalah buktinya, bukti dari sanggahnya. Nah, bisa melakukan choose file, memilih file, kemudian diunggah. Ini tentunya bukti-bukti yang kuat yang bisa memperkuat sanggahan teman-teman semuanya. Nah, ketika kita scroll ke bawah, ternyata ada satu keterangan di mana keterangan tersebut ini teman-teman ya, kita bisa cermati bersama. Bagi sanggahan mengenai perubahan penempatan dapat mengirimkan aduan kepada helpdesk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada helpdesk dan atau call center 15997. Nah, bagi sanggahan mengenai perubahan penempatan dapat mengirimkan. Jadi teman-teman bisa sebenarnya untuk menyanggah mengenai perubahan penempatan. Perubahan penempatan dapat mengirimkan aduan kepada helpdesk. Nah, 3.000-an orang yang kemarin ya 3.000 yang dibatalkan penempatan itu sebenarnya sah-sah saja untuk melakukan sanggahan melalui fitur ini, fitur di dalam form sanggah ini bisa melakukan aduan. Nah, mungkin ini teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.